membacakan nas pemimpin kita pada minggu ini yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 194 pada Yesus percaya.
juga lumayan ramai dari yang biasanya juga ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita terus semangat memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dalam kehidupan ini, sekalipun kita masih saat-saat dalam kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini menjadi satu ucapan syukur kita. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup. Amin. Seperti lagu tadi. Mari saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul buat kita, yaitu hidup menjadi berkat. Ya, saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul yang keempat. Ya, Kisah Para Rasul yang keempat, ayat yang ke-34 sampai 37. Bapak Ibu bisa membaca Alkitabnya dan juga bisa juga membaca yang saya sudah siapkan di depan, ya, supaya kita bisa memahaminya bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian juga dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual barang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, hidup menjadi berkat. Nah, hidup menjadi berkat tentu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Tuhan menciptakan saya dan saudara ini tidaklah hanya suatu tujuan untuk pribadi kita sendiri. Nah, Tuhan tidak mungkin hanya untuk berguna, hanya untuk pribadi Anda, hanya untuk pribadi saya, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan kita ada maksud dan tujuan, yaitu bahwa tujuan hidup saya dan saudara yang paling utama, yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu bahwa hidup kita ini harus berguna, harus bermanfaat. Bagi siapa? Bagi sesama, bagi orang lain. Hiduplah menjadi berkat. Nah, untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan hidup menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita kalau kita berdoa dalam kehidupan ini fokus pada diri kita sendiri. Kita berdoa hanya untuk kita sendiri, yaitu kita berdoa, Tuhan berkati hidup saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, Tuhan berkati suami saya, berkati istri saya, berkati anak saya, berkati cucu saya, berkati usaha saya, berkati ladang saya, berkati kucing saya, berkati anjing saya, berkati macam-macam, berkati sapi saya, berkati simpanan saya, dan saya. Semua kita itu doakan hanya untuk berputar-putar pada diri kita sendiri. Nah, saudara, rubah. Kita berdoa untuk orang lain, berdoa untuk yang lemah, berdoa untuk yang jauh dari Tuhan, berdoa yang ini ya, dan biar saya ya, biar saya ya. Oke, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan fokus, rubah pola doa kita. Boleh kita berdoa untuk diri kita, tapi jangan lupa juga berdoa untuk orang lain. Doakan mereka yang jatuh supaya diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan. Berdoa bagi mereka yang lemah supaya dikuatkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Untuk itulah supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tidak
menjadi berkat melalui doa syafaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada kisah daripada obrolan daripada seekor babi dengan seekor sapi. Ya, ternyata babi ini saudara-saudara ternyata punya akar pahit sama manusia. Iya, ternyata dia punya akar pahit sama manusia. Dia curhat sama sapi. Mereka berdialog seperti ini. Sapi, saya ini curhat sama kamu. Kenapa babi? Saya ini stres, pusing, dan saya kecewa dan juga sakit hati sama manusia. Lu kenapa? Iya, karena kalau mereka bertengkar, mereka saling marah-marahan, ataupun mereka suatu terjadi persoalan dalam rumah, saya pasti dikambing hitamkan. Lu maksudnya apa babi? Saya nggak ngerti dia maksudnya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya anaknya itu lagi malas, pasti dibilang kamu itu malas kayak babi. Kalau istrinya itu tambah gemuk, pasti dibilang kamu itu tambah gembrot kayak babi. Kalau misalnya ada karyawan-karyawannya atau pembantunya, dibilang kamu itu jorok kayak babi. Saya dikambing hitamkan. Padahal saya itu loh sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, dibilang sapi, oh iya, kamu itu sebenarnya begini babi. Kamu masa hidupmu itu tidak pernah memberikan dampak bagi manusia. Loh, saya itu kan bermanfaat. Saya jadi berkat buat mereka. Coba kalau ada pesta, saya pasti dipotong. Coba kalau ada misalnya orang-orang lagi cari B2. Wah, itu pasti orang cari buat apa? Buat dimakan sate babi, babi guling, babi kecap, semuanya dibikin. Nah, belum lagi itu kalau dipotong-potong saya, harganya beda-beda. Kalau daging campur 75.000, kalau tulang belulang itu 45.000. Dan itu kalau yang macam-macam, kalau CI itu 150.000. Nah, cukup apa lagi? Apa yang kurang dari saya? Iya, babi, kamu itu kan bermanfaat pada saat kamu mati. Tapi kalau saat kamu hidup, apa yang kamu lakukan? Kamu kan tidur tok. Tidur tok, kamu itu nggak ada manfaatnya. Coba saya, dibilang sapi lah. Saya selama hidup saya itu bermanfaat. Dan saya selama mati juga bermanfaat bagi orang, bagi manusia. Saya ketika masih hidup, susu saya diperas, dikasih minum kepada anak-anak manusia, sehingga anak-anak manusia bertumbuh besar dan berkembang. Dan selama saya masih hidup, mereka pakai saya. Mereka petani-petani disuruh saya membajak sawah mereka, sehingga ladang-ladang mereka, sawah mereka menjadi subur. Nah, tapi ketika saya mati, saya juga bermanfaat bagi mereka. Daging saya dijual, daging saya dimakan, daging saya dibikin jadi bistik yang sangat enak. Jadi, walau semasa saya hidup dan semasa saya mati, saya menjadi berkat bagi manusia. Oh gitu ya, Satya. Wah, berarti saya sudah salah paham. Iya, makanya jangan sakit hati. Nah, kalau kamu mau mereka tidak mengkambing hitamkan kamu, bermanfaatlah pada saat itu. Saudara, terkadang kita ini tidak bermanfaat, tidak jadi berkat, baik hidup maupun mati, apalagi mati, saudara-saudara ya. Apalagi meninggalkan nama yang jahat, nama yang tidak baik, sangat tidak menjadi berkat. Oleh karena itu, saudara-saudara, selama kita ada kesempatan, selama kita hidup di dunia ini, mari kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi berkat bagi sesama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi itu, belajar hidup menjadi berkat. Ya, beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan. Belajar untuk memberi pekerjaan Tuhan. Tadi kita sudah membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Nah, saudara-saudara, yang pertama memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada salah satu tokoh dalam Alkitab
Nah, coba kita perhatikan di sini, siapakah Barnabas itu? Siapakah Barnabas itu? Tadi sudah kita baca ya saudara-saudara, bahwa Barnabas itu nama aslinya adalah Yusuf. Nah, coba kita kembali kepada yang tadi ya ayat yang di sini. Demikian pula dengan siapa? Yusuf. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut sebagai Barnabas. Jadi nama aslinya adalah Yusuf, tapi dikenal orang namanya Barnabas. Ini bukan Yusuf dari Arimatea, juga bukan Yusuf dari suaminya Yesus, suaminya Maria, bukan. Tapi ini Yusuf yang berdiri sendiri juga dan dikenal namanya yaitu Barnabas. Saudara-saudara mungkin ada punya nama-nama tersendiri bagi saudara. Contohnya saya secara pribadi, saudara kalau pergi ke kampung saya mencari saya dengan nama sebutan Erwin, orang tidak bakalan kenal. Terus siapa dong namanya Pak Erwin kalau di kampung? Nama saya dikenal orang di sana itu adalah sebutan Mono. Mono, iya kan? Kalau disebut Mono, tahu ngerti orang. Saya itu. Kalau dicari Erwin itu nggak ada orang tahu. Nah itulah sama demikian juga Yusuf. Yusuf nama aslinya, tapi nama panggilannya adalah Barnabas. Nah kemudian dia dari suku Lewi. Ya jelas dikatakan bahwa dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Nah seorang dari Lewi, kalau orang Lewi itu adalah orang-orang yang melayani di bait Tuhan. Nah jadi tidak heran kita kalau Barnabas ini punya hati yang melayani, punya hati yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah kemudian dia ini adalah orang Siprus yang pindah kemana? Ke Antioquia. Dan kemudian dikatakan Barnabas ini artinya adalah anak penghiburan. Nah, jelas dikatakan di sana ya dia adalah seorang anak penghiburan. Ya, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Dan kemudian apa yang dilakukannya? Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini menjual ladangnya dan uangnya diberi kepada rasul-rasul. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu harus kita ketahui. Satu lagi, siapa sebenarnya Barnabas? Bapak Ibu pernah mendengar Injil Barnabas? Ya, jadi Yusuf yang tadinya ini adalah Barnabas, bukan penulis Injil Barnabas. Nah, karena tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita. Kenapa? Karena Injil Barnabas itu menuliskan bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Yesus. Ya, yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi siapa? Judas Iskariot, pengkhianat itu. Nah, jadi makanya Injil Barnabas ini tidak masuk ke dalam Alkitab karena memang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, dan penulisnya itu adalah seorang Romo yang sudah menjadi Islam, ya, dan juga ditulis ini beberapa ratus tahun kemudian sesudah Barnabas mati. Nah, jadi ini jelas ya, makanya Injil Barnabas itu adalah suatu Injil sesat juga yang menurut dalam pengajaran Kristen. Nah, ini perlu diketahui. Jadi Yusuf yang disebut Barnabas itu bukan penulis Barnabas ini. Jangan-jangan nanti Anda dengar mungkin satu kali ada Injil Barnabas menuliskan kok yang mati di kayu salib bukan Yesus tapi Yudas. Nah, itu tidak kita anut, dan juga yang menuliskan itu adalah bukan Barnabas juga, ya. Dan itu perlu kita ketahui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ini perlu kita pahami bersama-sama. Memberi itu adalah suatu sikap hati. Memberi itu adalah
menjual harta miliknya, ladangnya, dan diberikan kepada rasul-rasul, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kita mungkin berkata, aduh Pak Erwin boro-boro mau jual harta kekayaan saya nggak punya tanah, nggak punya kekayaan. Waduh, mungkin baju juga ini bolong-bolong, apa yang bisa saya jual? Tidak apa-apa, harta tidak ada, hidupmu persembahkan untuk melayani Tuhan. Iya kan? Apa yang bisa kamu lakukan, ya kerjakan dengan setulus hati. Itu adalah berbicara tentang ketulusan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya sampai mengalami sekarat. Tidak ada sama sekali. Pernah saudara-saudara sampai tidak mengalami, tidak ada sama sekali? Atau sekarat? Saya yakin tidak pernah terjadi ya. Sekalipun mungkin itu masih sedikit, tapi tetap masih ada. Ya, ada duitnya, ada beras di rumah, ada kebutuhan. Sekalipun itu sedikit. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan Ananias dan Safira. Kalau kita masuk di dalam pasal yang kelima setelah pasal 4 ayat 34 dan 37 itu, kan itu masuk kepada pasal yang kelima. Di sana diceritakan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini juga melakukan hal yang sama seperti Barnabas. Ananias dan Safira ini juga menjual hartanya, ladangnya, dan kemudian dipersembahkan kepada kaki rasul-rasul. Tapi apa yang terjadi? Ananias dan Safira kan mati. Iya kan? Ketika Petrus berkata, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian daripada hasil penjualanmu?" Mati saudara. Seketika itu juga mati lagi. Nanti bisa dibaca pasal 5 ya sampai 11. Loh, kok malah memberi untuk pekerjaan Tuhan? Kok malah yang terjadi adalah malapetaka? Ingat saudara-saudara, Ananias dan Safira itu tidak seperti Barnabas. Ananias dan Safira itu mencari popularitas, mencari nama supaya dilihat orang, dikenal orang. Nah, dia mengatakan seperti ini. Misalnya saudara ya, Ananias dan Safira mengatakan demikian, "Saya ini kan sudah jual ladang milik saya, harta saya sebesar 1 miliar, dan saya sudah berikan semuanya kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan." Nah saudara-saudara, tapi yang dikasih tidak 1 miliar. Yang dikasih itu mungkin tidak sampai 100 juta, tapi dikasih 50 juta. Dia berbohong, ya kan? Dia berbohong supaya orang lihat, waduh hebat Ananias dan Safira mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan sampai 1 miliar. Saudara-saudaraku yang dikasih, inilah suatu pembohongan, mencari ketenaran supaya dilihat orang itu, luar biasa Ananias dan Safira. Akhirnya suatu suami dan istri saat itu mati karena mereka berbohong. Saudara, memberi itu adalah berbicara ketulusan hati. Ya, berbicara sikap hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di dalam survei membuktikan ya, di dalam survei penghasilan di USA seperti ini. Kalau 3.000 sampai 5.000 punya penghasilan orang di sana, ya $5.000 sampai $5.000 itu biasanya mereka masih senang memberikan untuk pekerjaan Tuhan bahkan sampai 50%. Tetapi ketika penghasilan mereka sudah mencapai 10.000 sampai $20.000, mereka memberikan hanya seberapa? 1,9%. Tidak sampai 2%, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, artinya di sana itu semakin kaya berarti semakin pelit. Ya kan, ingat saudara-saudara, apa yang sudah Tuhan kasih buat kita semua, apa yang sudah Tuhan kasih buat Anda, ya, ingat apa yang menjadi milik kita, bagian
Ingat apa yang menjadi bagian Tuhan. Perpenuhan itu penting. Saya ini tidak mengatakan ini supaya Anda itu harus dan juga melakukannya dan memaksa Anda. Tapi ingat, perpenuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Dan itu selainnya itu yang sudah Tuhan berikan, itu bagian kita. Saudaraku, ini adalah pengajaran yang benar. Semua orang Kristen melakukannya. Karena apa? Memang itu bagiannya Tuhan. Bagian pekerjaan Tuhan. Dan juga bagian pekerjaan untuk rumah Tuhan. Nah, tapi ini kenyataannya sangat berbeda. Ketika orang diberkati Tuhan, mulai diberkati Tuhan, masih senang. Mungkin dia diberikan penghasilan 5 juta, 500.000 untuk memberikan. Perpuluhan itu belum berat. Tapi ketika dia semakin diberkati Tuhan, 30 juta per bulan, 40 juta per bulan, bahkan 100 juta per bulan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi 10 juta itu, waduh, hemat. Perpuluhan, aduh, hemat, ini kan bisa beli sepeda motor satu. Dosa. Ya, 10 juta. 1 juta. Saudara, jangan lupa, yang kita terima itu, yang kita dapat itu adalah berkat dari Tuhan seutuhnya. Pekerjaan kita itu, usaha kita itu hanya sarana yang dipakai Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak berhasil. Kalau Tuhan berkata kau tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja. Kalau Tuhan berkata itu engkau akan menganggur, kita menganggur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan ini baik-baik. Nah, supaya apa? Hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi gereja, bagi pelayanan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh duit, saudara ya sebenarnya. Tapi gereja yang butuh duit untuk operasional, untuk segala macam. Nah, jadi maksud saya di sini, saudara, supaya bisa memahami, belajar bersama-sama, yaitu pemberian Tuhan, berkat pemberian Tuhan kepada kita, apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, makanya tidak asal dituliskan itu namanya perpuluhan di kitab Maliaki, karena memang ada bagiannya masing-masing. Puji Tuhan, saudara. Nah, kenyataan jemaat, saudara, kenyataan jemaat itu adalah, yaitu kalau ada yang miskin, dia adalah rata-rata orang yang ingin memberi tapi tidak sanggup. Nah, tetapi kalau orang kaya, saudara-saudara, rata-rata dia punya kemampuan, punya banyak harta, tapi tidak mau memberi. Nah, tapi kalau yang namanya jemaat rata-rata, dia adalah biasanya mau dan mampu memberi. Nah, itulah kenyataan, saudara-saudara. Nah, di mana saya yakin dan percaya kita ini adalah jemaat rata-rata diberkati oleh Tuhan. Amin. Rata-rata diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seorang yang Bunda Teresa itu dia berkata demikian, saudara-saudara, persedikit kata-kata dan perbanyaklah perbuatan nyata, itu jauh berbicara. Persedikit kata-kata dan perbanyak perbuatan nyata, itu jauh berbicara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bunda Teresa ini adalah seorang yang mengadopsi anak-anak yang miskin dan juga yang terlantar, kemudian ditolong dan juga disekolahkan, diberi pendidikan. Selama kehidupannya dia menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sedikit kata-kata perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Nah, saudara-saudara, hal yang lebih penting sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas tadi, dia itu melakukan suatu tindakan nyata. Ya, dia melihat bahwa pelayanan sangat membutuhkan dana. Pelayanan sangat membutuhkan suatu support finansial. Dia menjual harta miliknya dan juga apa yang dia miliki, dia persembahkan untuk pekerjaan. Saudara-saudara, selama hidup kita, coba kita hitung-hitung, Tuhan,
Seberapa berkat yang sudah saya terima. Ya, coba berpikir kembali ulang, review kembali. Tapi selama masa hidup saya ini, sudah berapa Tuhan yang saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan saudara, waduh, diambil sedikit-sedikit, dihemat sedikit-sedikit. Wah, untuk persembahan nanti, segini nanti ya, nggak usah, kalau yang sisa aja ya. Kalau nanti nggak ada sisa ya udah, nggak usah ada untuk gereja dulu. Nanti kalau udah sisa nanti nggak apa-apa, nanti boleh dipersembahkan untuk gereja. Sisa-sisa, aduh prihatin banget. Itu pun saudara-saudara, kalau sisa saudara-saudara, itu pun nanti itu dibagi dua dulu. Nah, dibagi dua, duitnya itu cuma 100.000 atau 50.000. Aduh, bagi dua aja. Bagi dua juga saudara-saudara, tidak dengan cara memecah uang yang kecil-kecil. Bagi dua saudara-saudara, dipotong 100. Jadi uang 50.000 itu dipotong saudara-saudara. Jadi minggu ini 25.000 satu potong, minggu depannya satu potong. Jadi 50.000. Saudara, itu pernah kejadian di gereja. Dan itu berkali-kali berkurang. Di Kota Damai nggak ada seperti itu, amin. Nggak ada itu ya. Satu kali ada di gereja itu bukan hanya sekali berulang-ulang. Bukan hanya sekali terjadi, tapi beberapa kali berulang. Berarti ada orang yang memang sengaja melakukan demikian. Jadi bendahara udah ngerti. Jadi ketika ada orang, loh, Bu, ketika menghitung persembahan, loh, kok ada yang terpotong duitnya? Oh, Bu, nggak usah heran. Jangan dibuang aja, jangan dibuang. Itu nanti ada kawannya minggu depan. Nanti minggu depan ada kawannya itu. Jangan. Beneran, Bapak Ibu. Jadi ketika minggu ini dikasih ada sepotong, minggu depannya muncul lagi sepotong lagi. Benar, kawannya ada. Nyatu. Jadi satu lembar. Itu kisahnya tak terjadi. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu tidak hanya sekali, berulang-ulang terjadi. Wah, berarti ini orang yang sama ini. Jadi mereka tidak ambil pusing lah ya. Saudara-saudara yang kerja, maksudnya, waduh, prihatin sekali. Ya, jangan sampai kita seperti itu untuk Tuhan. Waduh, memberi persembahan saja itu duitnya dipotong. Minggu depan dia sepotong lagi. Aduh, kasihan sekali ya. Saudara-saudara memprihatinkan. Ya, saudara-saudara, maksudnya di situ adalah sadarilah bahwa kita ini adalah menjadi bagian ya yang terlibat di dalam gereja. Ya, yaitu yang support gereja, yang mensupport pelayanan, supaya selama hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi gereja. Ya, itu yang terlebih penting. Dan memberi itu juga bukan menjadi suatu paksaan, tetapi memberi dari hati yang sangat tulus. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jadilah menjadi berkat ataupun suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana hidup kita ini menjadi berkat selama kita hidup. Yang pertama, suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan yang kedua yaitu membimbing orang pada Kristus. Membimbing orang pada Kristus. Saudara-saudara, coba kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 9, pasal 9 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kemudian ayat 27, 1, 2, 3. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberadaannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu awal pertobatan daripada Rasul Paulus itu masih menjadi satu dilema. Saudara-saudara, Rasul Paulus ini adalah dibimbing oleh yaitu Barnabas. Ya, salah satu yang dilakukan oleh Barnabas ketika Rasul Paulus sudah bertobat,
makar. Pokoknya Rasul Paulus sangat ditakutin karena dia adalah seorang pemburu Kristen. Kalau istilahnya sekarang ini kan ISIS. Siapa yang gak takut sama itu? Kok tiba-tiba bertobat, saudara? Tiba-tiba bertobat, masuk ke dalam gereja, bergabung dengan persekutuan Kristen. Saudara-saudara, kira-kira takut gak? Satu sisi takut, saudara. Jangan-jangan Rasul Paulus ini, dia itu pura-pura bertobat. Dia hanya datang kumpul-kumpul supaya dia tahu tempat tinggal orang-orang Kristen. Dan kemudian dia mulai membacok kembali, membunuh kembali, menganiaya kembali, membakar tempat-tempat ibadah lagi. Nah, itu kan perasaan orang. Jadi belum tentu orang itu langsung percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi Barnabas ini berusaha membimbing dia, menarik dia, ya, supaya juga dia semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dia bimbing. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Barnabas ini mencari, bahkan membimbing Paulus. Karena apa, saudara-saudara? Nah, coba kita baca di sini, ya. Coba kita baca Kisah 11 ayat 25. Ya, coba kita baca ayat 25 saja sampai 26. 1, 2, 3. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, yang membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi yang dilakukan oleh Barnabas itu mencari Paulus, yang waktu itu masih disebut Saulus, dan dibimbing dia. Saudara, kenapa dia lari dia pulang ke Tarsus itu kan? Tarsus itu kan tempat tinggalnya, kampung halamannya Saulus. Dan dia kembali ke sana, ya, karena tidak ada yang welcome sama dia. Barnabas tanya, Saulus, kamu tuh kenapa kok pulang ke kampungmu? Ya kan? Ya gimana ya? Oh, Pak Barnabas, saya ini kan sudah bertobat. Saya sebenarnya sih sudah bersalaman sama murid-murid, sama rasul-rasul juga saya sudah bersalaman. Ya, tapi mereka nggak ada yang welcome sama saya. Ya udah, saya pulang aja ke kampung. Pulang aja saya ke Tarsus, bilang. Waduh, kamu itu nggak boleh begitu. Saya ini jauh-jauh ke sini, saya cari kamu. Kau tahu berapa ratus kilometer dari Tarsus ke Antioquia? Beratusan kilometer. Kalau ada handphone saat ini, mungkin udah ditelepon, tinggal datang ke Antioquia melayani bersama. Cukup sekarang tidak ada handphone. Jadi Barnabas dari Antioquia harus jalan kaki ratusan kilometer untuk mencari Paulus, supaya dia dibimbing kepada Kristus dan pelayanan. Nah, saudara-saudara, ketemulah dia di Tarsus. Ayo Saulus, kita melayani bersama-sama di Antioquia. Banyak, ya, banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Kamu harus ikut saya. Akhirnya ikutlah dia, saudara-saudara. Dia melayani bersama. Itu mulailah orang-orang percaya kepada Saulus, dan dia orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang wanita WTS, saudara-saudara, misalnya saudara-saudara, kalau wanita WTS bertobat dan masuk gereja, kira-kira sikap Bapak itu bagaimana? Welcome atau menolaknya? Atau bimbing mereka kepada Kristus? Menolak atau membiarkan? Atau menghindari? Oh, kalau bapak-bapak tidak menolak, ya, monggo, welcome sekali, sangat welcome sekali. Misalnya ada 10, tiba-tiba dipenuhi orang-orang WTS di kayak Kota Damai yang ditunjuk, mereka orang-orang yang bertobat gitu, ya kan? Waduh, mereka itu perlu bervariasi. Terus apa yang dilakukan oleh suami-suami itu senang-senang aja, tetapi istri-istri merasa sangat khawatir. Kenapa? Takut ketarik, kecantol sama wanita-wanita WTS yang bertobat tersebut. Justru bukan hanya itu, saudara, karena saking khawatir
Suami-suami dilarang beribadah ke gereja tiap minggu, takut kena burden, saudara-saudara, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, wajar orang dari hidup yang lama menuju hidup yang baru, belum sepenuhnya 100% orang percaya kepada mereka karena takut kembali kepada habitat lama. Nah, misalnya wanita TWTS kembali ke habitat lama, wah, dia lihat ternyata di gereja banyak cowok-cowok ganteng, saudara-saudara, itu ya kan? Cowok-cowok ganteng itu kan, anak-anak Tuhan yang beribadah itu kan biasanya kalau udah rapi di gereja kan kelihatan ganteng gitu ya kan? Ya, wah ini nggak tahan ini orang-orang WTS itu digoda laki-laki daripada anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Nah, orang kan berpikir seperti itu. Nah, ada seperti yang tadi kukatakan, seperti Rasul Paulus. Wah, jangan ini Rasul Paulus ini menipu ini, cuma pura-pura aja bertobat. Tapi perlu saya tekankan saudara-saudara ya. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 ini, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Saya ingin percaya orang-orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Jangan takut kepada orang jahat yang sudah bertobat. Jangan takut kepada orang-orang yang sebelumnya jahat, buruk hidupnya. Jangan takut kepada mereka. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bimbinglah mereka kepada Kristus. Bimbing mereka kepada Kristus. Satu kali saudara-saudara ada yang namanya Billy Graham. Billy Graham ini adalah seorang penginjil yang dipakai Tuhan, sudah berkhotbah kepada hampir 2 miliar manusia selama masa hidupnya. Saudara-saudara, dia adalah penginjil yang dipakai oleh Tuhan ya selama hampir 100 tahun. Luar biasa saudara-saudara. Dan dia ini banyak dikagumi oleh orang dan banyak memenangkan jiwa saudara-saudara. Bahkan presiden-presiden Amerika Serikat ketika pelantikan pasti yang dipanggil siapa? Billy Graham. Kecuali Barack Obama. Barack Obama memang siapa? Rick Warren ya. Rick Warren yang dipanggil. Sama kalau nggak salah anaknya Billy Graham. Nah, karena usianya Billy Graham pada saat itu sudah hampir mau mencapai 100 tahun. Kan Billy Graham itu baru meninggal baru akhir-akhir ini ya. Ya masih baru lah, gitu. Jadi yang mendoakan pelantikan Barack Obama bukan Billy Graham, tapi di bawahnya semuanya Billy Graham yang mendoakan presiden-presiden Amerika Serikat. Luar biasa. Sekali berkhotbah 1 stadion, saudara-saudara. Jadi ketika dia berkhotbah di 1 stadion, di negara-negara lain juga ikut beribadah dan juga KKR di stadion-stadion. Bayangkan di satu negara hanya dia sendiri. Ya, dia sendiri melayani dan berkhotbah, tapi di seluruh dunia ditayangkan Billy Graham. Ya, itu pun di stadion-stadion. Jadi orang datang ke stadion itu bukan melihat Billy Graham secara langsung, tetapi melihat layar yang besar. Jadi saudara, jadi tidak heran ketika hampir 2 miliar manusia dia sudah berkhotbah. Tapi ada satu kisah yang menarik sebelum dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Satu kali saudara-saudara, 2 anak remaja sedang ingin menghadiri KKR yang sangat besar. Ya, KKR yang sangat besar. Dan pada saat-saat sebelum KKR memang panitia-panitia sudah mengajukan ya supaya apa? Kursi-kursi itu dipersiapkan begitu banyak. Tempat-tempat yang kosong dipersiapkan. Siapa tahu nanti membludak. Nah, jadi orang-orang yang datang jadi bisa duduk. Ya, saudara-saudara, benar terjadi ketika mulai beribadah kebaktian KKR itu membludak, orang-orang begitu banyak datang. Dan ketika mulai berkhotbah, ketika sudah dimulai khotbah, baru mulai khotbah. Ada 2 orang anak remaja datang. Mereka lihat kursi, kok nggak ada, sudah penuh. Dan kemudian mereka berbicara, ya udah ini kan sudah penuh nih kursi ini, nggak ada yang kosong lagi, ayo kita pulang aja gitu ya.
Dia cari di agak tengah, oh ternyata masih ada kosong 1 2 itu. Jadi disuruh, Pak, Bu, tolong minggir, ada 2 orang ini yang mau duduk. Nah akhirnya saudara, mereka bisa duduk dan mendengarkan khotbah. Singkat ceritanya saudara-saudara, ketika yang berkhotbah pendeta ini mengajak altar kaum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan luar biasa, dan ternyata 2 anak remaja ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka didoakan, dan mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan salah satunya siapa itu namanya? Yaitu Billy Graham. Coba saudara-saudara, ketika Asher ini tidak membimbing mereka, tidak menuntun mereka ke kebaktian tersebut, jiwanya sudah terhilang. Mungkin tidak ada Billy Graham sampai saat ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan menganggap sepele. Kita ini Asher, kita bilang membimbing orang kepada gereja, kepada Kristus. Saudara, sampai saat ini bahwa Asher ini tidak ada yang tahu namanya. Bapak Ibu tahu namanya? Tahu namanya siapa? Asher ini? Siapa? Pak Immanuel. Nah, itu di Kota Damai. Hingga saat ini saya pun tidak tahu, saudara-saudara. Saya pun tidak tahu. Bahkan ditanyakan Billy Graham, siapa saat itu Asher yang sedang membimbing kamu? Dia juga tidak tahu. Tapi ingat saudara-saudara, ada satu pribadi yang tahu siapa Asher itu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan tahu siapa Asher. Dia dipakai oleh Tuhan, tapi tidak begitu terkenal. Bahkan tidak diingat oleh orang. Bahkan tidak tahu orang sama sekali. Bahkan Billy Graham pun tidak tahu siapa Asher. Saudaraku, sama seperti Barnabas. Barnabas adalah orang yang dipakai Tuhan untuk apa? Membimbing Rasul Paulus. Rasul, tapi siapa yang diingat? Bukan Barnabas, ya kan? Tapi yang diingat orang siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan 13 kitab, ya. Tapi yang diingat adalah Rasul Paulus, bukan Barnabas. Saudaraku, kehidupan ini menjadi berkat tidak harus dilihat orang, tidak harus dilihat orang. Justru itulah hati yang tulus dilihat Tuhan. Kan ada begitu banyak orang kan ingin mempersembahkan ke gereja, harus pakai kode, ya nggak apa-apa. Ya ada yang Pak Edwin tolong nanti persembahan ini, berkat ini tolong jangan dicantumkan nama, ya, karena kita tidak usah dicantumkan nama. Hal-hal seperti ini sangat baik sekali. Disitulah Tuhan lihat hati saudara. Oh, orang ini adalah orang yang tulus memberi, orang yang benar-benar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini melayani Tuhan, berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan gereja tidak harus dilihat oleh orang. Ya, sampai sekarang nggak ada yang tahu asal itu siapa. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Kalau nggak ada asal itu, mungkin Billy Graham mungkin berkata sama kawannya, ke gereja aja susah, ayo jogging aja lah, jogging ya, kemana diskotik aja, ya bisa jadi seperti itu. Tetapi karena pelayanan pastor ini, Tuhan pakai luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua itu tadi itu membimbing orang pada Kristus. Yang ketiga, ya, mengizinkan mereka lebih hebat dari dirinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ini dibimbing oleh Barnabas tadi. Saya sudah berbicara sedikit bahwa Barnabas membimbing dia, tapi yang terkenal malah Paulus. Paulus itu dibimbing oleh Barnabas, malah dia justru hebat, lebih senang orang dengar khotbahnya. Makanya saudara-saudara, mulai coba kita baca ini ya. Ini agak sedikit banyak, tapi kita baca saja supaya ngerti. Perhatikan yang di garis bawah ini ya. Kita baca Barnabas dan Saulus 1, 2, 3. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kemudian kisah
12 ayat 25. 1, 2, 3. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kemudian Kisah 13, 2, 4, 7. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kemudian ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Yang pertama coba kita perhatikan. Ada yang saya garis bawahi adalah yaitu Barnabas dan Paulus. Ketika Barnabas dan Paulus membimbing Paulus, ya, dia itu yang disebut orang itu adalah Barnabas Paulus, Barnabas Paulus, Barnabas Paulus. Tetapi selama sudah lama dia dibimbing oleh Barnabas, suatu ketenaran Rasul Paulus semakin meningkat. Bahkan Barnabas itu semakin terlupakan. Bahkan yang disebut itu Paulus, Saulus, tidak ada lagi Barnabas. Coba kita baca. Yang pertama di sini Kisah 13. Mulai Kisah 13 ini itu sudah mulai orang menyebutnya Paulus Barnabas. Paulus Barnabas. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kemudian Kisah 13 ayat 43. 1, 2, 3. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah bagi Paulus dan Barnabas. Nah, kemudian 13 ayat 46 dikatakan 1, 2, 3. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya, menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan membesar-besar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas membebaskan dengkak mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Awalnya orang mencari dan menyebut Barnabas Paulus. Tapi setelah pasal 13 ke atas, orang mencari Paulus Barnabas. Bahkan Barnabas semakin hilang. Yang semakin naik siapa? Saudaraku, tapi di sini Barnabas tidak minder. Dia tidak dia tidak sombong. Itu kan karena saya. Yang mungkin orang berkata mengagumi Rasul Paulus mungkin karena hebat pelayanannya Rasul Paulus, dan dia khotbahnya lebih luar biasa, dan dia itu sangat-sangat mempunyai karakter dan target pelayanan, visinya itu terlihat jelas, sehingga banyak orang suka kepada Rasul Paulus. Tapi perlu kita ingat saudara, bahwa Rasul Paulus juga adalah orang yang punya pendidikan yang tinggi, yaitu di bawah bimbingan yang bernama Guru Besar Gamaliel. Sehingga tidak heran kalau memang Rasul Paulus juga punya IQ dan juga pemahaman dan juga suatu pengetahuan yang banyak, yang tinggi. Ya kemungkinan gara-gara itu kemungkinan banyak orang suka kepada Rasul Paulus.
sehingga orang banyak mencari Rasul Paulus dan bukan Barnabas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi bagi Barnabas? Barnabas tidak sombong, tapi dia tetap rendah hati. Dan itulah dia boleh menjadi berkat bagi siapa? Bagi Rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi berkat, kita tidak harus tenang. Amin. Kita tidak harus terkenal. Kita tidak harus dikenal orang. Kalau kita melihat bahwa didikan kita, asuhan kita, atau orang-orang yang kita nasihati, orang-orang yang kita bimbing boleh semakin dekat dengan Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Tuhan pakai saya menjadi berkat bagi dia. Jangan sombong Bapak Ibu ya. Biarkan orang-orang yang kita bimbing semakin bertumbuh. Justru kalau dia semakin bertumbuh daripada kita, wah itu yang justru hebat. Artinya justru di sanalah keberhasilan kita. Kita bisa bimbing mereka melalui kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bilang, oh itu kan karena saya. Kalau nggak ada saya, dia nggak mungkin seperti itu. Waduh, saudara-saudara, itu sombong katanya ya. Ya, justru yang dilihat Tuhan itu adalah hati yang tulus, hati yang tidak mencari ketenaran. Nah saudara-saudara, makanya itu perlu ada pemuritan. Pemuritan ini adalah suatu pembinaan secara rohani. Nanti satu kali kita akan adakan, mudah-mudahan pandemi COVID ini juga boleh selesai dengan cepat. Kita adakan proses pemuritan. Proses pemuritan ini adalah proses pembinaan bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan yang pertama adalah saya melakukan, kamu melihat. Jadi kita ini harus menjadi orang yang bisa dilihat, yang kita bimbing. Ya, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di pelayanan kita. Kemudian tahap kedua, saya dan kamu melakukannya bersama. Ajak dia melakukan bersama-sama. Kalau dia selama ini tidak pernah berdoa, ajak bersama-sama berdoa. Kalau dia tidak selama ini tidak pernah bersekutu, ajak bersekutu bersama-sama. Kalau dia selama ini tidak pernah melayani Tuhan, ajak melayani Tuhan. Ya. Dan kemudian tahap ketiga, kamu melakukan dan saya melihat. Ini harus ada uji coba dan juga kita harus lihat perkembangan pertumbuhannya. Kita tidak melihat. Dia harus bisa melayani. Selama bimbingan kita, selama nasihat kita itu boleh sudah kita terapkan, kita harus bisa melihat dia mandiri, melakukan doa, suruh dia mimpin doa, dan juga dia melakukan pelayanan, suruh melakukan pelayanan. Dia sungguh-sungguh komitmen bagi Tuhan, suruh dia itu melakukan hal yang nyata bagi Tuhan. Ya, hal yang nyata, suruh lakukan. Ayo, kamu lakukan apa yang nyata bagi Tuhan. Jangan cuma hanya ngomong doang, jangan hanya mengikuti saja. Saya mau melihat. Nah, itu proses pemuritan. Nah, saudara-saudara, hidup kita ini harus rela, yaitu membiarkan orang lain, ya orang lain boleh lebih baik dari kita. Nah, artinya di sana kita boleh menjadi yang terakhir. Yang terakhir, yang keempat adalah memberi kesempatan kedua. Memberi kesempatan kedua. Nah, saudara, coba kita perhatikan. Coba kita baca sama-sama ini. 1-3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar, memberitakan firman Tuhan. Tetapi baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita yang kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas bahwa tidak baik membawa seseorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga
Ketika mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 40. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Nah, saudara-saudara, memberi kesempatan kedua. Ternyata saat itu, saudara-saudara, ketika mereka mengadakan suatu perjalanan pelayanan, ada yang bernama Markus, bernama Yohanes yang disebut Markus, ya. Tapi pada saat di tengah perjalanan, si Markus ini atau Yohanes ini, dia itu meninggalkan mereka, nggak tahan pelayanan. Masa kok pelayanan kok dilempari batu? Masa kok pelayanan dianiaya? Masa kok pelayanan itu mengalami tekanan-tekanan dari orang lain? Udah saya mundur aja. Kalian pergi aja lah. Jadi pergi aja lah kalian, Barnabas dan Paulus, pergi aja kalian, aku nggak mau. Begitulah ucapnya Markus. Nah, saudara, satu kali ketiga lagi mereka ingin kembali untuk mengunjungi kota-kota, ya, yang mereka sudah layani. Tapi Barnabas ingin membawa Markus. Datang Paulus dengan tegas. Tidak baik membawa serta orang-orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama. Rasul Paulus dengan tegas, kita tidak boleh membawa orang-orang yang sudah mengundurkan diri dari pelayanan. Kita tidak boleh membawa orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau komitmen dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh membawa mereka karena mereka akan merusak pelayanan. Itulah dengan tegas Rasul Paulus. Ya, dengan tegas Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu suatu karakter daripada Paulus. Nah, tetapi kalau Barnabas itu beda, saudara-saudara. Kalau Barnabas itu dia adalah targetnya, orientasinya adalah targetnya orang. Ya, hati Bapa, punya hati Bapa. Dia orang yang mengayomi. Supaya apa? Orang-orang di gereja rukun, jemaat-jemaat rukun memang perlu seperti Barnabas, memberi kesempatan kedua bagi orang lain. Tetapi dengan tegas Paulus punya suatu target yang berbeda. Targetnya, orientasinya itu perkembangan pelayanan. Tipenya tipe leader, pemimpin. Dan dia itu visi misinya gereja harus maju. Itulah Rasul Paulus. Makanya orang-orang yang tidak setia pada pelayanan kap, orang yang tidak setia dan tidak mau komitmen dalam pelayanan kap, itu kalau gereja maju, benar. Tipe seorang pemimpin, leader, orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh melayani, sudah kap. Makanya saudara-saudara, saya perhatikan beberapa kali ini, asal itu adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan di dalam gereja. Tapi ternyata Asir juga melihat sini agak kurang memperhatikan. Saya kurang mengerti apakah dilihat dan kemudian diabaikan, atau memang sengaja tidak dilihat, ya, supaya tidak tahu kapan dia pelayanan dan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali nanti kita akan, saya berharap kepada kawan-kawan sekerja, teman-teman, Bapak Ibu semuanya sekalian, kita berdiskusi. Saya rindu melihat ada jiwa-jiwa yang rindu dalam pelayanan dan setia dan punya komitmen. Karena kalau tidak punya komitmen, ya semuanya pelayanan tidak bisa maju dan tidak bisa berkembang. Lebih baik memang saya tidak bisa, jadi tidak bisa. Supaya punya komitmen bisa kita jadwalkan dan mereka bisa melayani Tuhan. Ya saya jangan dijadwalkan. Lebih baik seperti itu, terus terang. Tetapi kan sudah sampai kapan kita mau seperti itu? Kalau hidup kita diberi Tuhan kesempatan melayani Tuhan saat ini, lakukanlah itu sebagai yang terakhir. Mengerti maksud saya? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kalau ada saat ini kita kesempatan melayani Tuhan, anggap itu adalah pelayanan terakhir.
saya tidak tahu berarti besok usaha saya tidak bisa melayani. Saudara, tipe dua leader ini memang penting. Memang Barnabas juga harus punya di gereja supaya jemaat rukun. Tapi kalau cuma punya hati Bapa, jemaat rukun, tapi gak berkembang, gak maju gereja. Ya kan? Memang diberi kesempatan berdua, tapi perlu juga Rasul Paulus ada tipe karakter di gereja. Kayak apa? Supaya gereja bisa maju. Ya Pak, orang-orang yang tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin gereja tidak bakalan maju. Tak bisa. Tidak punya komitmen dan kesetiaan pasti nggak bisa maju. Jadi saudara-saudara, saya mau tanya, kira-kira saya mau punya yang mana nih? Di sini, mau punya Barnabas atau Paulus ini? Halo saudara-saudara. Gimana? Saya mau terapkan yang Barnabas atau Paulus ini? Iya saudara-saudara, dua-duanya harus ada, saudara. Ya, dua-duanya harus ada. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara-saudara, kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan, kalau kita adalah pengurus-pengurus yang sudah dipercayakan Tuhan melayani, mari kita lakukan dengan setia, dengan komitmen kepada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan, Barnabas boleh menjadi berkat bagi orang-orang, pelayanannya boleh menjadi berkat. Itu dampak Barnabas apa yang Markus menulis Injil Markus. Itu Injil Markus itu ya. Nah, kemudian Paulus apa? Dampak daripada pelayanan Barnabas ini pada Rasul Paulus, yaitu menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru. Ya, Barnabas sama sekali satu nggak ada. Ya, tapi hasil dan dampak pelayanan yang luar biasa. Ya, kemudian apa? Sebutan Kristen kita saat ini adalah itu pada masa pelayanan Barnabas. Barnabas, Petrus, Paulus yang ada saat ini di Antiokhia. Puji Tuhan. Barnabas sombong tidak, dia rendah. Walaupun dia tidak dikenal orang. Mana pernah kita mengenal Barnabas? Ya, kita kenal siapa ya? Rasul Paulus, Matius, Markus, Yohanes, ya kan? Iya. Barnabas ini jarang kita dengar. Tapi kalau kita menelusuri Barnabas, ternyata dampaknya luar biasa pada rasul-rasul. Artinya siapa yang lebih senior sebenarnya? Siapa yang menjadi orang senior? Senior itu adalah Barnabas, bukan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Mau jadi berkat bagi orang lain, amin. Sekalipun tidak harus dengar, tidak dilihat orang, mau jadi berkat, amin. Mau jadi berkat bagi gereja, sekalipun gereja ataupun jemaat tidak harus tahu, mau, amin. Jadilah menjadi berkat selama kita bersama. Saya tidak percaya Tuhan memperhitungkan kita semua. Firman Tuhan diberkatilah kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Kami mau membimbing orang kepada Kristus, dan kami Tuhan membiarkan orang lebih hebat dari diri kami, dan kami Tuhan boleh memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang ingin berkomitmen dalam melayani Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, menerangkan firman Tuhan ini bagi kami, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berita kelahiran ya. Berita kelahiran kemarin yaitu telah lahir putra kedua dari Bapak Ovi pada Dena dan Ibu Oja pada hari Sabtu kemarin tanggal 26 September 2020 pukul 6.15 WIB ya di bidan Ibu Maria Anggur, Ibu Yosefina di Surabaya. Puji Tuhan saudara-saudara, dan bisa kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Ovi, Ibu Oja, kita dalam perjalanan ke Surabaya. Wah, kita antarkan itu Jumat sore, saudara-saudara, malam itu Jumat masih awal mau malam jam 7. Wah, ini ada dua kemungkinan nanti kalau lahir malam ini berarti tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir Theophilus ya, anaknya Pak Jimmy Masin ya. Tapi kalau nanti dia lahir besok, nah dia akan sama tanggal lahirnya dengan saya ya. Puji Tuhan, ternyata putra kedua Bapak Ovi memilih untuk tanggal 26 ya kan. Ya puji Tuhan, artinya di sana bisa jadi dia nanti jadi pendeta. Amin. Haleluya ya. Ya ada kemungkinan karena dia pilih tanggal lahir yang sama dengan saya. Jadi kita doakan dia sudah dipakai Tuhan lebih luar biasa, bahkan lebih dahsyat dari saya. Ya amin. Ya, saya tidak ada apa-apanya ya kan. Yang dipakai luar biasa. Puji Tuhan saudara. Ya, selamat ya Bapak Ovi memberkati dirinya, pertumbuhannya. Ya juga Ibu Oja diberi Tuhan pilihan dengan cepat lahir dengan normal. Puji Tuhan. Kita yakin percaya semua kata-kata Tuhan. Kemudian berikutnya saudara-saudara, Kang Pastori ya di Surabaya ya, mulai besok Selasa ya 29 September ini ya, kita keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala akan menempati pastori yang ada di Surabaya yang di Lontar, RT 3 RT 2 atau jalan masuk ke perumahan Pondok Lontar Indah. Kalau Bapak Ibu pernah lewat dari Citraland, keluar Citraland itu jalan Lontar, dari situ ya sekitar 100 meter lah ya, dekat lah. Jadi nggak terlalu jauh dari situ. Ada masuk di situ pintu masuk perumahan Pondok Indah Lontar. Sebelum perumahan itu pas kita di pintu mereka itu jadi kita ya. Jadi pastori tersebut. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau ke sana ya mampir ya, untuk kita ucapan syukur belum bisa dulu saat ini. Ya kita masih tetap mengantisipasi menghindari COVID-19 ini ya. Nanti kita akan adakan setelah selesai clear. Nah, dan dia juga belum sempat kita juga melakukan tahun pertama syukuran, juga belum, nanti kita akan adakan nanti setelah COVID ini lah ya. Saudara banyak acara yang gagal ya, itu gara-gara si corona ini ya. Kita doakan saudara yang rindu, ada urusan, ada kepentingan, boleh di sana, boleh di sini juga. Karena setiap saat juga saya di sini ya. Hanya kita mau menyeimbangkan ya, supaya keluarga, pelayanan balance lah gitu ya. Jangan ada pelayanan maju tapi keluarga tidak ini atau timpang lah, jadi nggak bagus. Atau keluarga maju pelayanan juga di bawah timpang namanya, jadi harus balance. Kita pikirkan keluarga, kita pikirkan pelayanan supaya boleh berjalan bersama-sama. Jadi berkat ya kan? Ya kalau jadi berkat itu artinya sana pelayanan baik,
Ya, puji Tuhan saudara. Karena begitu jauh ya, ini malam seperti ini harus berangkat. Siang, jadi kalau di sana sudah dekat, nanti saya ada masalah ya. Jadi nah itu perstorian di Surabaya ya. Sungkan, setelah itu kalau mau jalan-jalan ke PTC kan dekat ke situ ya kan. Jadi rumah kita ke PTC lah cuma 5 menit ya kan. Jadi dekat sekali. Ya, puji Tuhan saudara. Kemudian berikutnya, ya ada acara pembinaan yang diberikan oleh BPJ Gedong dari pusat, yaitu acara pembinaan, yaitu tantangan dan peluang pelayanan di masa pandemi COVID-19. Pembicara Pendeta William Wairata, Direktur Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI ya. Hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 15 WIB sampai 16.31 setengah jam. Saudara, pesan daripada ketua majelis kita yaitu Bapak Yakub Budiman, diharapkan semua pengurus bisa ikut untuk mengikuti pembinaan ini. Saudara, semua pengurus nanti ikut. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya kuota, dihubungi kita supaya kita bisa berikan. Ya, supaya nanti bendahara bisa diatur nanti supaya pembinaan ini bisa diikuti. Jadi majelis dari Gedong menyuruh ya pengurus-pengurus yang diutamakan pengurus-pengurus, tapi ya jemaat juga boleh ikut ya, yang melayani juga ya, yang melayani dan juga pengurus-pengurus, dan kalau memang mau jemaat juga boleh ikut ya. Jadi diharapkan yang pengurus dan yang pelayan bisa mengikuti acara pembinaan ini ya. Puji Tuhan. Berikutnya, ya, ibadah sekolah minggu. Saudara-saudara, mari dibantu anak-anak sekolah minggu untuk beribadah secara online, yaitu di channel YouTube GKPKR Gresik. Yang mereka guru-guru sekolah minggu sudah berjerila berjuang menyiapkan ibadah untuk setiap minggunya. Jangan disia-siakan Bapak Ibu ya, karena sangat bagus sekali kuliah, yaitu pelayanan guru-guru sekolah minggu ini di YouTube ini, ibadah online ini ya. Ada puji-pujiannya, ada doa, ada firman Tuhan. Saudara tuntun anak-anak sekolah minggu, kalau disuruh bernyanyi, kalau disuruh berdoa, disuruh mendengarkan firman Tuhan, disuruh mendengarkan firman Tuhan. Diikuti saudara-saudara ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kemudian berikutnya, ini jadwal ibadah kita. Kemudian berikutnya, ya, protokol kesehatan selama beribadah selama pandemi ini kita lakukan dengan ketat dan dengan setia dan dengan disiplin supaya kita tidak menularkan dan tidak ditularkan, sehingga kita bisa terjaga dari COVID-19. Ya, kemudian berikutnya doa syafaat kita, dan di akhir doa syafaat nanti kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kebaikan pencurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Yaitu berbicara berkat bagi kami Bapak. Bapak, sebelum kami Tuhan menaikkan doa syafaat kami, Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, sehingga doa syafaat kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan-keadaan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Mungkin itu karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang kesulitan di dalam ekonomi, mereka yang kesulitan dalam kebutuhan hidup, Tuhan cukupkan senantiasa Bapa, karena Engkau yang memelihara hidup kami. Kami percaya kepada Allah yang Jehovah Jireh, yang senantiasa menyediakan tepat pada waktunya apa yang kami butuhkan. Terima kasih, jauhkan dari setiap jemaat Tuhan pandemi COVID-19 ini. Tutup bungkus kami Tuhan, jaga lindungi kami semua jemaat Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemimpin kami. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam menerapkan kebijakan bagi rakyat Indonesia ini, supaya dapat
memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Berkati mereka Tuhan, para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan juga relawan, orang-orang yang berjuang di garda terdepan, yang secara langsung kontak dengan orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona. Tuhan jaga lindungi mereka Bapa. Dan mereka yang terinfeksi, Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan, melalui mereka yang sudah ada di garis terdepan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan kiranya virus corona ini boleh berlalu dengan cepat, sehingga semua aktivitas kegiatan semuanya Tuhan boleh kembali normal. Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Nya Tuhan. Pergumulan mereka yang ada, Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah kuatkan, mereka yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, jalan keluar bagi mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil senantiasa. Berkati Tuhan masa depan anak-anaknya yang masih studi, berkati berikan hikmat bagi mereka melalui kuliah-kuliah dan studi-studi mereka melalui online. Tuhan yang memberikan hikmat dan memberkati mereka dengan pengertian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai. Bila Tuhan Kau mencurahkan damai sejahtera kasih yang daripada Tuhan bagi seluruh warga Kota Damai ini, sehingga warga Kota Damai menjunjung tinggi toleransi di wilayah kami ini Tuhan, lingkungan kami Kota Damai. Begitu juga Tuhan pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Adapun pilkada serentak pada bulan Desember ini Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan suasana yang kondusif sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pelayanan kami di tempat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan jaga yang lindungi sertai senantiasa memberkati setiap pengurus-pengurus pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Berikan hati yang tertuju kepada Yesus, hati yang mengasihi Yesus untuk melakukan setiap pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Kau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Terus. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil diiringi lagu dari KPPK 50, Hitung Berkat. Kita
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.